Keputusan keuangan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari membeli kebutuhan sehari-hari, berinvestasi, hingga merencanakan masa depan finansial. Setiap keputusan yang kita ambil memiliki dampak yang signifikan. Namun, apa yang seringkali tidak disadari adalah bahwa pikiran kita memainkan peran besar dalam bagaimana kita membuat keputusan-keputusan tersebut. Pikiran manusia dipenuhi dengan berbagai bias dan kecenderungan yang dapat mempengaruhi cara kita memandang resiko, peluang, dan nilai uang. Dari optimisme yang berlebihan hingga ketakutan akan kegagalan. Banyak faktor psikologis yang bisa mengarahkan kita pada keputusan keuangan yang mungkin tidak selalu rasional. Dengan memahami cara pikiran kita bekerja, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan terinformasi. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 20 cara pikiranmu membentuk keputusan keuanganmu, dari pengaruh sosial hingga bias kognitif. Kita akan membahas berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusan finansialmu. Dengan pengetahuan ini, diharapkan kamu dapat menggali pola-pola yang mungkin tidak kamu sadari sebelumnya, dan belajar strategi untuk mengatasi bias-bias tersebut. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara pikiranmu membentuk keputusan keuanganmu yang pertama, yaitu adalah pengaruh persepsi resiko. Persepsi resiko adalah salah satu faktor psikologis paling signifikan dalam pengambilan keputusan keuangan. Cara kita memandang resiko seringkali dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, informasi yang tersedia, dan bias kognitif. Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kerugian finansial besar mungkin akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi di masa depan. Salah satu bias yang mempengaruhi persepsi resiko adalah bias aversi kerugian. Bias ini mengacu pada kecenderungan manusia untuk lebih kuat merasakan dampak negatif dari kerugian dibandingkan dengan keuntungan yang setara. Artinya, rasa sakit kehilangan uang seringkali lebih besar daripada kegembiraan mendapatkan jumlah uang yang sama. Hal ini dapat mengarahkan kita pada keputusan yang terlalu konservatif atau menghindari resiko yang sebenarnya dapat membawa keuntungan. Selain itu, heuristik ketersediaan juga memainkan peran penting. Heuristik ketersediaan adalah kecenderungan untuk menilai probabilitas suatu peristiwa berdasarkan seberapa mudahnya contoh-contoh dari peristiwa tersebut dapat diingat. Sebagai contoh, jika berita tentang penipuan investasi sering muncul, kita mungkin akan menilai bahwa resiko menjadi korban penipuan lebih tinggi dari yang sebenarnya. Persepsi resiko juga dipengaruhi oleh cara informasi disajikan atau framing. Ketika sebuah keputusan keuangan disajikan dalam konteks keuntungan, orang cenderung lebih bersedia mengambil resiko dibandingkan jika keputusan yang sama disajikan dalam konteks kerugian. Misalnya, investasi yang dijelaskan sebagai memiliki peluang 80% untuk berhasil, mungkin lebih menarik daripada yang dijelaskan sebagai memiliki peluang 20% untuk gagal. Untuk mengatasi bias-bias dalam persepsi resiko, penting untuk secara sadar mengkaji kembali informasi yang kita miliki dan mencoba melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Menggunakan pendekatan analitis dan mencari data yang objektif dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih rasional dan terinformasi. Dengan demikian, kita dapat mengurangi dampak dari persepsi resiko yang keliru dan membuat keputusan finansial yang lebih baik. Kemudian, cara pikiranmu membentuk keputusan keuanganmu yang kedua adalah kecenderungan optimisme dan pesimisme. Kecenderungan optimisme dan pesimisme adalah dua sifat dasar manusia yang dapat mempengaruhi keputusan keuangan dengan cara yang berbeda. Optimisme seringkali menyebabkan seseorang memiliki pandangan positif tentang masa depan, yang dapat mendorong mereka untuk berinvestasi lebih banyak atau mengambil resiko yang lebih besar. Sebaliknya, pesimisme cenderung membuat seseorang lebih berhati-hati dan konservatif dalam pengelolaan keuangan mereka. Optimisme yang berlebihan juga dikenal sebagai optimism bias, dapat menyebabkan individu mengabaikan potensi resiko dan fokus hanya pada hasil yang diinginkan. Misalnya, seorang investor mungkin terlalu yakin bahwa nilai saham tertentu akan terus meningkat tanpa mempertimbangkan kemungkinan penurunan harga. Hal ini dapat mengarah pada keputusan investasi yang kurang bijaksana dan potensi kerugian yang lebih besar.
Di sisi lain, pesimisme yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang terlalu fokus pada risiko dan potensi kerugian, yang dapat menghambat mereka dari mengambil peluang yang sebenarnya menguntungkan. Seseorang yang pesimis mungkin menghindari investasi sepenuhnya atau menyimpan uang mereka dalam bentuk yang kurang produktif, seperti menyimpannya di bawah kasur, alih-alih di rekening tabungan atau investasi. Kedua kecenderungan ini dapat diperkuat oleh pengalaman pribadi dan informasi yang diterima. Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kerugian finansial mungkin lebih cenderung menjadi pesimis. Sementara seseorang yang berhasil dalam investasi sebelumnya mungkin menjadi terlalu optimis. Media dan berita juga dapat mempengaruhi kecenderungan ini dengan menyoroti cerita sukses atau kegagalan yang ekstrim. Untuk mencapai keseimbangan antara optimisme dan pesimisme, penting untuk mengambil pendekatan yang lebih objektif dan berbasis data dalam pengambilan keputusan keuangan. Menggunakan alat analisis keuangan, berkonsultasi dengan ahli, dan diversifikasi investasi dapat membantu mengurangi resiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Dengan cara ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan terinformasi. Kemudian cara pikiranmu membentuk keputusan keuanganmu yang ketiga adalah bias konfirmasi. Bias konfirmasi adalah kecenderungan untuk mencari, menginterpretasikan, dan mengingat informasi yang mendukung kepercayaan atau asumsi kita yang ada, sambil mengabaikan atau menolak informasi yang bertentangan. Dalam konteks keuangan, bias ini dapat menyebabkan kita hanya fokus pada informasi yang mendukung keputusan investasi kita dan mengabaikan risiko atau potensi kerugian. Misalnya, seorang investor yang percaya bahwa pasar saham akan terus meningkat mungkin hanya mencari berita dan analisis yang mendukung pandangan tersebut, sementara mengabaikan atau meremehkan informasi yang menunjukkan potensi penurunan pasar. Hal ini dapat mengarah pada keputusan yang kurang bijaksana dan memperbesar risiko kerugian. Bias konfirmasi juga dapat mempengaruhi cara kita menilai performa investasi kita. Jika kita memiliki keyakinan bahwa kita adalah investor yang cerdas dan sukses, kita mungkin lebih cenderung mengingat investasi yang berhasil dan melupakan atau meremehkan investasi yang gagal. Ini dapat menciptakan gambaran yang tidak akurat tentang kemampuan kita dan membuat kita terlalu percaya diri. Untuk mengatasi bias konfirmasi, penting untuk secara sadar mencari informasi yang beragam dan mencoba melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Menggunakan sumber informasi yang berbeda, berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda, dan mempertimbangkan argumen yang berlawanan dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih seimbang dan objektif. Selain itu, membiasakan diri untuk mengevaluasi kembali asumsi dan keyakinan kita secara berkala dapat membantu mengurangi dampak bias konfirmasi. Dengan cara ini, kita dapat mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan dalam pemikiran kita dan membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan terinformasi. Kemudian cara pikiranmu membentuk keputusan keuanganmu yang keempat adalah keterikatan emosional dengan uang. Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga memiliki makna emosional bagi banyak orang. Keterikatan emosional dengan uang dapat mempengaruhi cara kita mengelola dan menghabiskan uang. Emosi seperti ketakutan, kecemasan, kebanggaan, dan rasa aman semuanya dapat mempengaruhi keputusan keuangan kita. Salah satu contoh keterikatan emosional adalah rasa takut akan ketidakpastian finansial. Ketakutan ini dapat membuat seseorang lebih cenderung menabung secara berlebihan dan menghindari resiko investasi, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan kekayaan mereka. Di sisi lain, kecemasan terkait uang dapat menyebabkan seseorang menghabiskan uang sebagai cara untuk mengatasi stres atau memperoleh rasa puas sesaat. Kebanggaan dan status sosial juga memainkan peran penting dalam keterikatan emosional dengan uang. Banyak orang merasa bangga ketika mereka memiliki barang-barang mewah atau mencapai status finansial tertentu. Dan hal ini dapat memotivasi mereka untuk menghabiskan uang lebih banyak untuk mempertahankan atau meningkatkan status sosial mereka. Namun, perilaku ini juga dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak perlu dan beban finansial yang tidak terduga. Rasa aman adalah emosi lain yang terkait erat dengan uang.
Banyak orang merasa lebih tenang dan aman ketika mereka memiliki tabungan yang cukup atau investasi yang stabil. Namun, keterikatan emosional yang kuat dengan rasa aman ini dapat membuat seseorang terlalu konservatif dan enggan mengambil resiko yang sebenarnya diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Untuk mengelola keterikatan emosional dengan uang, penting untuk menyadari emosi-emosi yang mempengaruhi keputusan keuangan kita. Mencari bantuan dari profesional keuangan atau konselor dapat membuat kita memahami dan mengatasi emosi-emosi ini. Dengan pendekatan yang lebih sadar dan rasional, kita dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan mencapai tujuan finansial kita dengan lebih efektif. Kemudian, cara pikiran membentuk keputusan keuanganmu yang kelima adalah pengaruh sosial dan peer pressure. Pengaruh sosial dan peer pressure adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan keuangan kita. Teman, keluarga, dan lingkungan sekitar kita seringkali memiliki pengaruh besar terhadap cara kita mengelola uang. Tekanan sosial dapat mendorong kita untuk mengikuti gaya hidup atau keputusan keuangan tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi finansial kita. Salah satu bentuk pengaruh sosial adalah tekanan untuk menjaga status sosial. Ketika orang-orang di sekitar kita memiliki gaya hidup yang mewah atau sering menghabiskan uang untuk hiburan dan barang-barang mahal, kita mungkin merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama agar tidak merasa tertinggal atau terasing. Hal ini dapat menyebabkan pengeluaran yang berlebihan dan keputusan keuangan yang kurang bijaksana. Peer pressure juga dapat mempengaruhi keputusan investasi kita. Misalnya, jika banyak teman atau rekan kerja kita berinvestasi dalam jenis aset tertentu, kita mungkin merasa terdorong untuk ikut berinvestasi tanpa melakukan penelitian yang memadai. Keputusan ini bisa berisiko jika kita tidak benar-benar memahami investasi tersebut dan hanya mengikuti tren. Media sosial juga memainkan peran besar dalam pengaruh sosial terhadap keuangan. Melalui media sosial, kita sering terpapar gaya hidup orang lain yang terlihat lebih glamor dan sukses. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi kita tentang apa yang dianggap normal atau diinginkan, dan mendorong kita untuk mengeluarkan uang lebih banyak untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Untuk mengatasi pengaruh sosial dan peer pressure, penting untuk memiliki kesadaran diri dan batasan finansial yang jelas. Menetapkan anggaran dan tujuan keuangan yang realistis, serta berfokus pada nilai dan prioritas pribadi, dapat membantu kita membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana. Berdiskusi dengan ahli keuangan atau teman-teman yang memiliki pandangan yang sama juga dapat membantu kita tetap berpegang pada rencana keuangan kita tanpa terlalu dipengaruhi oleh tekanan sosial. Kemudian, cara pikiranmu membentuk keputusan keuanganmu yang keenam adalah kebiasaan pengeluaran dari masa kecil. Kebiasaan pengeluaran yang kita miliki seringkali terbentuk sejak kecil. Pengalaman masa kecil dan pengaruh orang tua atau pengasuh memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir dan kebiasaan finansial kita. Misalnya, anak yang tumbuh dalam keluarga yang selalu berbicara terbuka tentang uang mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Jika seorang anak sering melihat orang tuanya berbelanja secara impulsif atau menghabiskan uang tanpa perencanaan, anak tersebut mungkin akan mengembangkan kebiasaan serupa. Di sisi lain, jika orang tua menunjukkan pengelolaan uang yang bijaksana, seperti menabung dan berinvestasi, anak kemungkinan besar akan meniru kebiasaan tersebut di masa dewasa. Pendidikan keuangan yang diberikan kepada anak-anak juga sangat berpengaruh. Anak-anak yang diberi kesempatan untuk belajar tentang uang dan mengelola anggaran mereka sendiri, meskipun dalam jumlah kecil, cenderung memiliki keterampilan keuangan yang lebih baik di kemudian hari. Hal ini termasuk memahami konsep dasar seperti menabung, membelanjakan dengan baik, dan pentingnya investasi. Trauma finansial dari masa kecil seperti mengalami kesulitan ekonomi atau kehilangan harta benda juga dapat mempengaruhi kebiasaan pengeluaran seseorang. Trauma ini dapat menyebabkan seseorang menjadi terlalu hemat atau takut menghabiskan uang karena takut mengalami kesulitan yang sama di masa depan.
Untuk memahami dan mengubah kebiasaan pengeluaran yang terbentuk dari masa kecil, penting untuk mengenali pola-pola yang ada dan mencari tahu akar penyebabnya. Berbicara dengan ahli keuangan atau terapis dapat membantu mengidentifikasi kebiasaan negatif dan mengembangkan strategi untuk mengatasi mereka. Dengan cara ini, kita dapat membangun kebiasaan keuangan yang lebih sehat dan stabil di masa depan. Kemudian, cara pikiranmu membentuk keputusan keuanganmu. Yang ketujuh adalah ketersediaan heuristik dalam pengambilan keputusan. Ketersediaan heuristik adalah salah satu bias kognitif yang mempengaruhi cara kita mengambil keputusan berdasarkan seberapa mudah kita dapat mengingat contoh-contoh atau informasi tertentu. Bias ini dapat menyebabkan kita melebih-lebihkan atau meremehkan resiko atau peluang berdasarkan seberapa sering kita melihat atau mendengar informasi tersebut. Misalnya, jika kita sering mendengar berita tentang kebangkrutan perusahaan atau manipulasi investasi, kita mungkin akan menganggap bahwa resiko investasi lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Sebaliknya, jika kita sering mendengar cerita sukses tentang orang-orang yang menghasilkan banyak uang dari investasi tertentu, kita mungkin akan meremehkan risiko yang terlibat dan terlalu optimis. Ketersediaan heuristik juga mempengaruhi cara kita menilai keberhasilan dan kegagalan dalam kehidupan finansial kita sendiri. Jika kita lebih mudah mengingat pengalaman positif atau negatif tertentu, kita mungkin akan menilai kemampuan finansial kita berdasarkan pengalaman tersebut, tanpa mempertimbangkan gambaran yang lebih besar dan objektif. Untuk mengatasi pengaruh ketersediaan heuristik, penting untuk mengumpulkan informasi yang lebih luas dan beragam sebelum membuat keputusan keuangan. Ini termasuk mencari data yang objektif dan dapat diandalkan, serta melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Dengan cara ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan terinformasi. Membangun kebiasaan refleksi dan evaluasi diri juga dapat membantu mengurangi pengaruh ketersediaan heuristik. Dengan secara teratur mengevaluasi keputusan finansial kita dan mencari tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang resiko dan peluang yang sebenarnya. Ini akan membantu kita membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan seimbang. Kemudian, cara pikiranmu membentuk keputusan keuanganmu. Yang ke-8 adalah efek kekurangan dan prokrastinasi. Kekurangan dan prokrastinasi adalah dua faktor yang seringkali saling terkait dan dapat mempengaruhi keputusan keuangan kita. Kekurangan waktu atau sumber daya dapat menyebabkan kita menunda-nunda pengambilan keputusan penting, yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan kita. Prokrastinasi dalam konteks keuangan bisa berarti menunda-nunda untuk menabung, berinvestasi, atau membuat rencana keuangan. Misalnya, seseorang mungkin terus menunda untuk membuka rekening pensiun atau memulai investasi, dengan alasan bahwa mereka akan melakukannya nanti ketika mereka memiliki lebih banyak uang atau waktu. Namun, semakin lama penundaan ini berlangsung, semakin besar kerugian finansial yang mungkin terjadi. Kekurangan waktu juga dapat menyebabkan kita mengambil keputusan yang kurang bijaksana. Ketika kita merasa terburu-buru atau terlalu sibuk, kita mungkin tidak meluangkan waktu yang cukup untuk melakukan penelitian dan analisis yang diperlukan sebelum membuat keputusan keuangan. Hal ini dapat menyebabkan kita membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat. Untuk mengatasi efek kekurangan dan prokrastinasi, penting untuk membuat rencana keuangan yang jelas dan menetapkan tenggat waktu yang realistis. Membagi tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dikelola juga dapat membantu mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda. Selain itu, mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional keuangan dapat memberikan dorongan tambahan untuk tetap berpegang pada rencana kita. Mengembangkan disiplin diri dan kebiasaan yang baik juga merupakan kunci untuk mengatasi prokrastinasi. Membuat jadwal rutin untuk mengevaluasi keuangan, menetapkan tujuan yang spesifik, dan memberi penghargaan pada diri sendiri ketika mencapai target dapat membantu kita tetap termotivasi dan fokus.
Dengan cara ini, kita dapat mengelola keuangan dan prokrastinasi dengan lebih efektif dan membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana. Cara pikiranmu membentuk keputusan keuanganmu yang ke-9 adalah keputusan impulsif versus rasional. Keputusan keuangan seringkali berada di antara dua kutub, yaitu adalah impulsif dan rasional. Keputusan impulsif adalah keputusan yang diambil secara cepat tanpa pemikiran atau perencanaan yang mendalam. Sementara itu, keputusan rasional didasarkan pada analisis yang matang dan pertimbangan yang hati-hati. Kedua jenis keputusan ini memiliki dampak yang berbeda terhadap kesehatan finansial kita. Keputusan impulsif biasanya dipicu oleh dorongan emosional atau situasional. Misalnya, melihat diskon besar atau penawaran terbatas bisa mendorong kita untuk membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Keputusan semacam ini seringkali berujung pada penyesalan dan ketidakstabilan finansial karena kita menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak prioritas. Sebaliknya, keputusan rasional melibatkan proses analisis yang mendalam. Kita mempertimbangkan berbagai faktor seperti anggaran, kebutuhan jangka panjang, dan resiko sebelum membuat keputusan. Pendekatan ini membantu kita membuat pilihan yang lebih bijaksana dan terhindar dari pengeluaran yang tidak perlu. Untuk mengurangi kecenderungan impulsif, penting untuk memberikan waktu bagi diri kita sendiri untuk berpikir sebelum membuat keputusan keuangan. Misalnya, menetapkan aturan untuk menunggu 24 jam sebelum membeli barang yang mahal dapat membantu kita mempertimbangkan kembali kebutuhan dan keinginan kita. Dengan begitu, kita bisa menghindari keputusan yang didasarkan pada dorongan sesaat. Membangun kebiasaan pengambilan keputusan yang rasional juga melibatkan edukasi keuangan dan perencanaan yang baik. Membuat anggaran bulanan, menetapkan tujuan finansial, dan memahami dasar-dasar investasi dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis. Dengan cara ini, kita dapat mencapai kesejahteraan finansial jangka panjang. Kemudian, cara pikiranmu membentuk keputusan keuanganmu yang ke-10 adalah pengaruh media dan iklan. Media dan iklan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan keuangan kita. Dari iklan televisi hingga media sosial, kita terus-menerus dibombardir dengan pesan yang mendorong kita untuk membeli produk atau layanan. Pengaruh ini dapat mempengaruhi cara kita menghabiskan uang dan pandangan kita tentang kebutuhan dan keinginan. Salah satu strategi utama yang digunakan dalam iklan adalah menciptakan rasa urgensi. Iklan seringkali menyatakan bahwa penawaran hanya tersedia untuk waktu yang terbatas, yang mendorong kita untuk membuat keputusan cepat tanpa pertimbangan yang mendalam. Teknik ini mengeksploitasi kecenderungan manusia untuk menghindari kehilangan peluang. Media juga berperan dalam membentuk persepsi kita tentang kebahagiaan dan kesuksesan. Iklan seringkali menggambarkan produk sebagai kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih baik atau situasi sosial yang lebih tinggi. Hal ini dapat mendorong kita untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, hanya untuk memenuhi standar yang digambarkan oleh media. Untuk mengurangi pengaruh media dan iklan terhadap keputusan keuangan kita, penting untuk menyadari taktik yang digunakan oleh pengiklan. Menyaring informasi dengan kritis dan mempertanyakan kebutuhan sejati kita sebelum membeli sesuatu dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana. Selain itu, mengurangi paparan terhadap iklan dengan membatasi waktu menonton televisi atau menggunakan pemblokir iklan di internet dapat membantu. Mengembangkan kesadaran diri dan nilai-nilai pribadi juga dapat membantu kita mengatasi pengaruh media dan iklan. Dengan menetapkan prioritas dan tujuan finansial yang jelas, kita dapat membuat keputusan yang lebih konsisten dengan nilai-nilai kita dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Dengan cara ini, kita dapat menjaga kesehatan finansial dan mencapai kesejahteraan jangka panjang. Kemudian, cara pikiranmu membentuk keputusan keuanganmu yang ke-11 adalah peran tujuan keuangan jangka panjang. Tujuan keuangan jangka panjang adalah landasan penting dalam perencanaan keuangan pribadi.
Memiliki tujuan yang jelas dan terukur dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana dan terarah. Tujuan ini bisa berupa menabung untuk dana pensiun, membeli rumah, atau membiayai pendidikan anak. Ketika kita memiliki tujuan keuangan jangka panjang, kita cenderung lebih disiplin dalam mengelola uang dan menghindari pengeluaran impulsif. Dengan fokus pada tujuan jangka panjang, kita dapat lebih mudah menolak godaan untuk menghabiskan uang pada hal-hal yang tidak penting, dan sebaliknya menabung atau berinvestasi untuk masa depan. Tujuan keuangan juga membantu kita mengukur kemajuan dan tetap termotivasi. Melihat saldo tabungan yang semakin bertambah atau nilai investasi yang meningkat, dapat memberikan kepuasan dan dorongan untuk terus berusaha. Hal ini juga membantu kita mengevaluasi dan menyesuaikan strategi keuangan jika diperlukan. Namun, tanpa tujuan yang jelas, kita mungkin akan merasa tersesat dan kurang terarah dalam mengelola keuangan. Ini bisa menyebabkan pengeluaran yang tidak terkendali dan ketidakmampuan untuk mencapai keamanan finansial jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan tujuan yang spesifik, realistis, dan terukur. Untuk merancang tujuan keuangan jangka panjang yang efektif, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti jangka waktu, jumlah uang yang dibutuhkan, dan strategi untuk mencapainya. Menggunakan pendekatan SMART atau yang disebut juga sebagai spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound dapat membantu kita menetapkan tujuan yang jelas dan terarah. Dengan cara ini, kita dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan memastikan kesejahteraan finansial di masa depan. Kemudian, cara pikiranmu membentuk keputusan keuanganmu yang ke-12 adalah efek sunk cost. Efek sunk cost adalah kecenderungan untuk terus berinvestasi dalam suatu proyek atau keputusan keuangan karena kita sudah mengeluarkan banyak biaya, waktu, atau usaha. Meskipun proyek tersebut mungkin tidak lagi menguntungkan. Bias ini dapat menyebabkan kita membuat keputusan yang kurang rasional karena kita merasa terikat dengan investasi yang sudah kita buat. Misalnya, seorang investor mungkin terus menahan saham yang nilainya terus menurun karena mereka sudah menginvestasikan banyak uang. Mereka berharap nilai saham akan pulih, meskipun semua tanda-tanda menunjukkan sebaliknya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang lebih besar karena keputusan didasarkan pada emosi dan bukan analisis objektif. Efek sunk cost juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita mungkin terus menghabiskan uang untuk memperbaiki mobil tua yang sering rusak karena kita sudah mengeluarkan banyak biaya untuk perbaikan sebelumnya. Meskipun membeli mobil baru mungkin lebih ekonomis dalam jangka panjang. Untuk mengatasi efek sunk cost, penting untuk mengenali bahwa biaya yang sudah dikeluarkan tidak dapat diubah dan tidak seharusnya mempengaruhi keputusan kita di masa depan. Sebaliknya, kita harus fokus pada analisis biaya, manfaat saat ini, dan potensi keuntungan atau kerugian di masa depan. Mengambil langkah-langkah untuk mengevaluasi keputusan finansial secara objektif dan mencari masukan dari pihak ketiga yang netral dapat membantu kita menghindari bias ini. Dengan cara ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan terinformasi, serta menghindari kerugian yang tidak perlu. Kemudian, cara pikiranmu membentuk keputusan keuanganmu yang ke-13 adalah kepercayaan terhadap otoritas keuangan. Kepercayaan terhadap otoritas keuangan seperti bank, penasehat keuangan, dan lembaga pemerintah dapat mempengaruhi cara kita membuat keputusan keuangan. Kepercayaan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pihak-pihak tersebut memiliki pengetahuan, keahlian, dan integritas untuk mengelola uang kita dengan bijaksana. Ketika kita mempercayai otoritas keuangan, kita cenderung lebih bersedia untuk mengikuti saran dan rekomendasi mereka. Misalnya, nasihat dari penasehat keuangan tentang investasi atau perencanaan pensiun dapat membuat kita merasa lebih yakin dan aman dalam mengambil keputusan finansial yang besar. Namun kepercayaan yang berlebihan juga dapat beresiko. Terkadang nasihat dari otoritas keuangan mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan atau tujuan pribadi kita. Oleh karena itu, penting untuk tetap kritis dan melakukan penelitian sendiri sebelum mengikuti saran mereka. Selain itu, ada risiko penipuan dan ketidakjujuran dalam beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memilih otoritas keuangan yang memiliki reputasi baik
dan terbukti dapat diandalkan. Memeriksa kredensial, membaca ulasan, dan meminta rekomendasi dari orang yang dipercaya dapat membantu kita membuat pilihan yang lebih aman. Untuk mencapai keseimbangan, kita perlu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan keuangan kita sendiri. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep dasar keuangan, kita dapat lebih bijaksana dalam menilai saran dari otoritas keuangan dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Ini akan membantu kita mencapai keamanan dan kesejahteraan finansial yang lebih baik. Kemudian, cara pikiranmu membentuk keputusan keuanganmu yang ke-14 adalah pengaruh pandangan tentang kesuksesan. Pandangan kita tentang kesuksesan dapat sangat mempengaruhi keputusan keuangan kita. Bagi sebagian orang, kesuksesan mungkin diukur melalui akumulasi kekayaan, memiliki barang mewah, atau mencapai posisi tinggi dalam karir. Bagi yang lain, kesuksesan mungkin lebih berkaitan dengan kesejahteraan emosional, stabilitas keluarga, atau pencapaian tujuan pribadi. Cara kita mendefinisikan kesuksesan dapat mempengaruhi cara kita mengelola uang. Misalnya, jika kita menganggap kesuksesan sebagai memiliki barang-barang mewah, kita mungkin cenderung menghabiskan uang untuk membeli mobil mahal, rumah besar, atau pakaian desainer. Sebaliknya, jika kita melihat kesuksesan dalam hal stabilitas finansial dan kebebasan waktu, kita mungkin lebih fokus pada menabung, berinvestasi, dan menghindari hutang. Media dan lingkungan sosial juga dapat membentuk pandangan kita tentang kesuksesan. Melihat orang-orang sukses di sekitar kita atau di media dapat membuat kita merasa terdorong untuk mencapai standar yang sama. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan keuangan kita dengan cara yang positif atau negatif, tergantung pada nilai-nilai dan prioritas pribadi kita. Penting untuk menyadari bahwa pandangan kita tentang kesuksesan mungkin berubah seiring waktu. Apa yang kita anggap penting pada usia 20-an mungkin berbeda dengan prioritas kita pada usia 40-an atau 60-an. Oleh karena itu, kita perlu secara berkala mengevaluasi kembali definisi kita tentang kesuksesan dan memastikan bahwa keputusan keuangan kita sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai kita yang sebenarnya. Untuk membuat keputusan keuangan yang bijaksana, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang benar-benar kita inginkan dari kehidupan dan bagaimana kita mendefinisikan kesuksesan. Dengan menetapkan tujuan yang realistis dan sesuai dengan nilai-nilai kita, kita dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan membangun kesejahteraan finansial yang sejati. Kemudian, cara pikiranmu membentuk keputusan keuanganmu yang ke-15 adalah kecenderungan menjaga status quo. Kecenderungan untuk menjaga status quo adalah bias kognitif yang membuat kita lebih suka mempertahankan keadaan saat ini daripada membuat perubahan, bahkan ketika perubahan tersebut mungkin lebih menguntungkan. Bias ini dapat mempengaruhi keputusan keuangan kita dengan cara yang signifikan. Salah satu contoh umum dari kecenderungan menjaga status quo adalah ketika seseorang terus menggunakan produk atau layanan keuangan yang sama meskipun ada opsi yang lebih baik. Misalnya, seseorang mungkin tetap menggunakan rekening bank yang sama dengan biaya tinggi karena merasa nyaman dengan layanan tersebut. Padahal ada bank lain yang menawarkan biaya lebih rendah atau fitur yang lebih menguntungkan. Kecenderungan ini juga dapat mempengaruhi keputusan investasi. Investor mungkin ragu untuk merombak portofolio mereka atau mencoba jenis investasi baru karena merasa nyaman dengan pilihan yang sudah ada. Meskipun mungkin ada peluang yang lebih baik di luar sana. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan investasi dan potensi keuntungan. Untuk mengatasi kecenderungan menjaga status quo, penting untuk secara berkala mengevaluasi keputusan keuangan kita dan mencari tahu apakah masih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kita saat ini. Melakukan riset pasar dan membandingkan berbagai opsi yang tersedia dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih terinformasi dan bermanfaat. Mencari nasihat dari ahli keuangan atau berdiskusi dengan teman dan keluarga juga dapat memberikan perspektif baru dan membantu kita keluar dari zona nyaman. Dengan cara ini kita dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan finansial yang lebih baik dan tidak terjebak dalam kebiasaan yang mungkin tidak lagi menguntungkan. Kemudian, cara pikiranmu membentuk keputusan keuanganmu yang ke-16 adalah pengaruh lingkungan kerja. Lingkungan kerja memiliki peran penting dalam membentuk keputusan keuangan kita.
tempat di mana kita bekerja, budaya perusahaan, dan interaksi dengan rekan kerja dapat mempengaruhi cara kita memandang uang dan mengambil keputusan finansial. Misalnya, pekerjaan yang stabil dengan gaji yang baik dapat memberikan rasa aman finansial yang lebih besar. Lingkungan kerja yang kompetitif dapat mendorong kita untuk mengejar pendapatan lebih tinggi dan berusaha untuk mendapatkan promosi atau kenaikan gaji. Namun, tekanan untuk bersaing juga bisa menyebabkan stres dan mempengaruhi keseimbangan kehidupan kerja. Dalam beberapa kasus, keinginan untuk memenuhi harapan pekerjaan bisa membuat kita mengambil resiko keuangan yang tidak perlu atau mengabaikan perencanaan jangka panjang. Kebijakan perusahaan terkait kompensasi dan tunjangan juga memainkan peran penting. Misalnya, perusahaan yang menawarkan program pensiun yang baik atau asuransi kesehatan yang komprehensif dapat membantu karyawan merasa lebih aman secara finansial dan lebih mampu merencanakan masa depan mereka. Sebaliknya, kurangnya manfaat ini mungkin membuat karyawan harus mencari solusi keuangan alternatif. Rekan kerja dan budaya organisasi juga mempengaruhi keputusan keuangan kita. Interaksi dengan rekan kerja yang memiliki pemahaman dan praktik keuangan yang baik dapat memberikan inspirasi dan dukungan untuk mengelola uang dengan lebih bijaksana. Namun, lingkungan kerja yang tidak mendukung atau penuh tekanan bisa membuat kita mengambil keputusan finansial yang tidak rasional. Untuk mengelola pengaruh lingkungan kerja terhadap keputusan keuangan kita, penting untuk mengembangkan kesadaran diri dan menetapkan batasan yang jelas. Mengelola stres kerja, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta mencari sumber daya dan dukungan tambahan dapat membantu kita membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Dengan cara ini, kita dapat mengatasi tekanan lingkungan kerja dan tetap fokus pada tujuan keuangan jangka panjang. Kemudian, cara pikiranmu membentuk keputusan keuanganmu yang ke-17 adalah pengaruh lingkungan sosial ekonomi. Lingkungan sosial ekonomi tempat kita hidup dan dibesarkan memiliki pengaruh besar terhadap cara kita mengelola dan memandang uang. Faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi lokal semuanya berkontribusi pada pembentukan pola pikir dan kebiasaan keuangan kita. Keluarga dengan latar belakang ekonomi yang stabil cenderung memberikan pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan kepada anak-anak mereka. Sebaliknya, keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan keuangan yang memadai. Tingkat pendidikan juga memainkan peran penting. Pendidikan yang lebih tinggi seringkali berkorelasi dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep keuangan dan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi. Selain itu, akses ke pendidikan formal tentang keuangan pribadi dapat membantu individu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola uang dengan bijaksana. Kondisi ekonomi lokal juga mempengaruhi keputusan keuangan kita. Tingkat pengangguran, peluang kerja, dan biaya hidup di suatu daerah semuanya dapat mempengaruhi cara kita mengelola uang. Misalnya, tinggal di daerah dengan biaya hidup yang tinggi dapat memaksa kita untuk lebih berhati-hati dalam mengelola pengeluaran dan mencari cara untuk menambah pendapatan. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sosial ekonomi, penting untuk mencari pengetahuan dan sumber daya tambahan yang dapat membantu kita membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Mengikuti kursus keuangan, membaca buku tentang pengelolaan uang, dan berdiskusi dengan ahli keuangan dapat memberikan wawasan yang berguna. Dengan meningkatkan pemahaman kita tentang keuangan pribadi, kita dapat mengatasi keterbatasan yang mungkin timbul dari latar belakang sosial ekonomi kita dan mencapai kesejahteraan finansial yang lebih baik. Kemudian, cara pikiranmu membentuk keputusan keuanganmu yang ke-18 adalah kecenderungan overconfidence. Kecenderungan overconfidence adalah bias kognitif di mana kita memiliki keyakinan yang berlebihan terhadap kemampuan dan pengetahuan kita. Dalam konteks keuangan, overconfidence dapat menyebabkan kita membuat keputusan yang terlalu berisiko dan mengabaikan potensi kerugian. Misalnya, seorang investor yang terlalu percaya diri mungkin yakin bahwa mereka dapat mengalahkan pasar dan mengambil keputusan investasi yang agresif tanpa melakukan penelitian yang memadai. Hal ini dapat mengarah pada kerugian besar jika prediksi mereka ternyata salah.
Overconfidence juga dapat membuat kita meremehkan pentingnya diversifikasi portofolio dan manajemen resiko. Kecenderungan overconfidence seringkali didorong oleh pengalaman sukses sebelumnya. Jika kita pernah berhasil dalam investasi atau keputusan keuangan tertentu, kita mungkin merasa yakin bahwa kita akan selalu berhasil di masa depan. Namun ini bisa menjadi jebakan karena kita tidak mempertimbangkan variabilitas dan ketidakpastian yang melekat dalam pasar keuangan. Untuk mengatasi kecenderungan overconfidence, penting untuk tetap rendah hati dan terus mencari pengetahuan. Mengakui bahwa kita tidak selalu tahu segalanya dan bahwa pasar keuangan penuh dengan ketidakpastian dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana. Menggunakan alat analisis yang objektif dan berkonsultasi dengan ahli keuangan juga dapat memberikan perspektif yang lebih seimbang. Mengembangkan kebiasaan untuk melakukan evaluasi diri secara berkala dan mengevaluasi hasil keputusan keuangan kita juga dapat membantu mengurangi overconfidence. Dengan cara ini kita dapat belajar dari kesalahan kita dan membuat keputusan yang lebih rasional di masa depan. Menerapkan pendekatan yang lebih disiplin dan terukur dalam investasi dapat membantu kita mencapai kesejahteraan finansial yang lebih baik tanpa terjebak dalam perangkap overconfidence. Kemudian cara pikiranmu membentuk keputusan keuanganmu. Yang ke-19 adalah strategi mengatasi bias dan meningkatkan kesadaran finansial. Bias kognitif adalah pola pikir yang dapat mempengaruhi cara kita memproses informasi dan membuat keputusan. Dalam konteks keuangan, bias ini dapat menghalangi kita dari membuat keputusan yang rasional dan optimal. Untuk mengatasi bias, penting untuk terlebih dahulu mengenali dan memahami berbagai jenis bias yang mungkin mempengaruhi kita, seperti bias konfirmasi, bias kepercayaan berlebihan, dan bias aversi kerugian. Salah satu strategi untuk mengatasi bias adalah dengan mengambil pendekatan yang lebih analitis dan berbasis data dalam pengambilan keputusan. Menggunakan alat dan teknik analisis keuangan dapat membantu kita melihat situasi dengan lebih objektif dan mengurangi pengaruh bias. Selain itu, melakukan penelitian yang menyeluruh dan mencari informasi dari berbagai sumber dapat membantu memperkaya perspektif kita. Membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana juga melibatkan refleksi diri dan evaluasi berkala. Dengan secara teratur meninjau kembali keputusan keuangan kita dan mengidentifikasi kesalahan atau keberhasilan, kita dapat belajar dari pengalaman dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Ini juga membantu kita menjadi lebih sadar akan bias kita sendiri dan bagaimana cara mengatasinya. Mengembangkan kesadaran finansial juga dapat dibantu oleh pendidikan keuangan. Mengikuti kursus atau pelatihan tentang keuangan pribadi, membaca buku dan artikel tentang topik ini, serta berdiskusi dengan ahli keuangan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Pengetahuan ini dapat berfungsi sebagai alat untuk melawan bias dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Selain itu, membangun kebiasaan yang baik dan disiplin diri adalah kunci untuk mengatasi bias dan meningkatkan kesadaran finansial. Menetapkan tujuan keuangan yang jelas, membuat rencana anggaran, dan secara konsisten mengikuti rencana tersebut dapat membantu kita tetap fokus dan terhindar dari keputusan impulsif atau berdasarkan emosi. Dengan cara ini kita dapat mencapai kesejahteraan finansial yang lebih baik dan lebih stabil. Kemudian cara pikiranmu membentuk keputusan keuanganmu yang terakhir atau yang ke-20 adalah peran edukasi keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan. Edukasi keuangan adalah fondasi yang penting untuk membuat keputusan keuangan yang bijaksana dan terinformasi. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep-konsep keuangan dasar seperti anggaran, tabungan, investasi, dan hutang, individu dapat lebih siap untuk mengelola uang mereka dengan efektif dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Kurangnya edukasi keuangan dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam pengelolaan uang. Misalnya, seseorang yang tidak memahami perbedaan antara hutang baik dan hutang buruk mungkin terjebak dalam lingkaran hutang yang semakin besar karena mereka tidak tahu cara mengelola dan membayar hutang dengan benar. Edukasi keuangan dapat membantu individu menghindari jebakan seperti ini dan membuat keputusan yang lebih rasional.
Edukasi keuangan juga memberikan alat dan strategi yang diperlukan untuk merencanakan masa depan. Misalnya, pengetahuan tentang investasi dapat membantu seseorang membuat portofolio yang seimbang dan mengurangi resiko finansial. Selain itu, pemahaman tentang pensiun dan asuransi dapat membantu individu mempersiapkan masa depan dan melindungi diri mereka dari ketidakpastian finansial. Selain itu, edukasi keuangan dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan keuangan. Ketika seseorang merasa yakin dengan pengetahuan dan keterampilan keuangannya, mereka lebih mungkin untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengelola uang mereka. Ini termasuk mengikuti kursus online, membaca buku dan artikel tentang keuangan pribadi, serta berdiskusi dengan ahli keuangan. Dengan cara ini, individu dapat terus meningkatkan pemahaman mereka tentang keuangan dan membuat keputusan yang lebih bijaksana dan terinformasi. Edukasi keuangan bukan hanya tentang belajar teori, tetapi juga tentang menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan finansial. Memahami bagaimana pikiran kita membentuk keputusan keuangan adalah langkah penting menuju kesejahteraan finansial. Dalam video ini kita telah menjelajahi berbagai cara di mana bias kognitif, emosi, pengaruh sosial, dan faktor lainnya dapat mempengaruhi cara kita mengelola uang. Dengan mengetahui hal ini, kita dapat mulai mengambil langkah untuk mengatasi bias-bias tersebut dan membuat keputusan yang lebih rasional dan terinformasi. Tidak ada solusi ajaib yang dapat sepenuhnya menghilangkan pengaruh pikiran terhadap keputusan keuangan kita. Namun, dengan meningkatkan kesadaran diri dan pendidikan keuangan, kita dapat mengurangi dampak negatif dari bias dan emosi. Mengembangkan kebiasaan finansial yang baik, seperti menetapkan tujuan yang jelas, membuat anggaran, dan mencari nasihat ahli adalah cara-cara praktis untuk mencapai stabilitas dan kesuksesan finansial. Penting untuk diingat bahwa perjalanan menuju kesejahteraan finansial adalah proses yang berkelanjutan. Terus belajar, beradaptasi, dan mengevaluasi kembali keputusan keuangan kita adalah kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jangan takut untuk mencari bantuan dan dukungan ketika diperlukan, baik dari profesional keuangan maupun komunitas yang memiliki pandangan yang sama. Terima kasih telah menonton video ini. Kami harap informasi yang disajikan dapat membantu Anda mengenali dan mengatasi cara-cara pikiran Anda mempengaruhi keputusan keuangan Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten lainnya. Bersama-sama kita dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan mencapai kesejahteraan finansial yang kita impikan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengikuti channel saya yang lainnya. Yang pertama adalah Gejolak Psikologi, yang mana kita membahas tentang pengembangan diri, psikologi, dan cara-cara kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik setiap harinya dalam ranah kepribadian dan jati diri kita. Kemudian jangan lupa juga untuk mengikuti channel saya yang berikutnya yang bernama Gejolak Official, di mana di channel tersebut kita fokus membahas tentang pengembangan diri dalam ranah filsafat. Dan di situ kita juga tentu saja akan membahas bagaimana dampak filsafat seperti filsafat stoik atau stoa yang bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik, dan bagaimana kita menerapkan semua teori filsafat tersebut untuk mencapai kedamaian hidup kita saat ini dan di masa depan. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalam.